Selamat sore pemirsa berita Solo Raya TV channel YouTube. Kita di sini bersama Bapak Joko Santoso atau yang lebih dikenal dengan Bapak Joko Palomo. Beliau merupakan salah satu tokoh di Kabupaten Sukoharjo dan beliau juga salah satu dosen di UMS mata kuliah bahasa Inggris dan sebagai mentor UMKM serta properti. Dan dia juga seorang direktur utama dari PT Paloma Citra Internasional. Di sini kita akan ada bincang-bincang bersama Pak Joko Palomo terkait dengan mungkin inspirasi kehidupan. Assalamualaikum Pak Joko Palomo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fajar. Gimana kabarnya Pak Joko? Baik Mas, alhamdulillah sehat selalu. Pak, ini mungkin Pak bisa diceritakan ya Pak ya, mungkin sejarah awal Pak Joko Palomo sebelum menjadi seorang pengusaha mungkin gimana Pak? Sejak mungkin masa kecil ya Pak ya? Kalau makan masa kecilnya di sawah Mas. Oh gitu Pak ya. Karena anak seorang petani. 6 bersaudara dari SD, SMP, SLTA itu berkutatnya di kubangan lumpur sawah. Oh gitu ya Pak ya. Oh iya, gitu. jadi nyorok matun, ngerawut, kapur dan sebagainya. Sawah itu biasa. Iya. Kemudian karena faktor ya keluarga ya ekonominya apa namanya ya anak banyak itu Mas itu jadi punya impian tapi impian yang tidak mudah diraih. Kalau sekarang bermimpilah setinggi langit Ya gitu ya. tapi tidak akan mungkin terjadi kalau tidak diperjuangkan Gitu ya. karena saya mengalami kerasnya kehidupan. Gitu. Akhirnya waktu saya di sana SPG SPG ya Pak ya. kemudian saya meneruskan di FKIP bahasa Inggris Saat itu lulus apa Pak tadi? SPG ya? Itu sekitar SPG. tahun berapa ya Pak ya? tahun 88. 88 ya. Terus lulus ke Kemudian tahun 90 masuk ke Universitas Muhammadiyah Surakarta Oh, gitu. UMS. Tahun 94 itu kemudian lulus ya saya malang melintang, artinya pernah kerja di hotel, pernah kerja di guide, tulis guide, perusahaan PT Telkom tekstil, bagian ekspor itu makin kuat marketing itu sekitar 7 tahun. gitu ya Pak ya. Terus mungkin ini Pak, mungkin perjuangan Bapak yang mungkin tidak pernah terlupakan saat masa kecil mungkin seperti apa ya Pak ya? Ya memang kalau keluarga saya memang dari keterbatasannya ya, memang saya setiap hari memang harus ke sawah ya, terutama kalau musim sudah nek basa Jawane catak sudah apa namanya banyak burung nanti paginya. Itu saya kan setiap pulang sekolah itu sampai jam 5:30 itu saya baru pulang. Kenapa Pak itu Pak? Ya burungnya belum pulang. Oh gitu. Berarti nunggu di sawah gitu ya? Iya, nunggu di sawah. Padahal momennya itu momen pas hari Lebaran. Oh gitu. Sore itu takbiran. Anak-anak sudah berkeliaran sana. Jam 3 sore adzan asar, suara takbiran luar biasa. Saya harus di sawah. Wah, saya itu bayangke teman-teman pada lari ke sana kemari bawa ontor dan sebagainya. Saya nangis di gubuk sawah Mas. Kenapa Pak itu Pak? Iya karena saya tidak bisa ikut mereka, saya harus nunggu sampai jam 5:30 Mas. Itu luar biasa. Nah itu Saat kelas berapa ya Pak ya? itu kelas 5 SD, kelas 5 SD. Gitu. Ya sekolah tidak seperti saat ini ya, jadi apa-apa mudah, tidak pernah pakai sepatu dan segala. Tapi dengan alhamdulillah perjuangan seperti itu kan saya terbiasa hidup kepepet, hidup yang rekoso, hidup dengan keterbatasan akhirnya memunculkan sebuah kekuatan. Saya harus benci dengan Semangatnya luar biasa kan? Begitu. Ya gitu. Terus mungkin ya Pak ya, sejak mungkin dulu yang terkenang sama Pak Joko Palomo mungkin dari perkataan mungkin orang tua Bapak yang tidak terlupakan sampai sekarang mungkin apa ya Pak ya? Itu saya terlupa. Nek kowe lulus SMA, aku wis orang ngurus kowe. Gitu. Jadi kowe kerja. Sekolah ora bakal Mengajari sebuah kemandirian. iya, tetapi kalau kamu ketompo neng gone negeri tak biayai gitu. Itu akhirnya ya, saya semangat sekali. Ternyata saya diterima di Universitas Udayana Bali. Tapi pikiran
ibu saya itu disebut negeri itu 11 Maret mas. Oh, iya. Oh gitu. Ya akhirnya saya nggak jadi ke sana, akhirnya masuk ke UMS karena saya sudah punya kerjaan ngeles sana sini, jadi sales, jadi penulis apa saya sudah bisa mandiri. Nah, akhirnya bisa lulus, tetapi dinamikanya saya terakhir itu di di PT Telefontek. Kemudian di PT Telefontek itu saya 7 tahun. Saat itu sebagai apa Pak? Saya staff expert. Ya. Gitu, ya. Ya setelah itu saya sakit. Ya saya keluar malah terjadi keterpurukan luar biasa sampai akhirnya saya jualan di kaki 5 Manahan. Jualan apa Pak itu? Aksesoris jepit rambut dari rambut baru dan lain sebagainya. Oh gitu ya. Itu. Kemudian 1 tahun saya bisa ngontrak di Ngawok itu 300.000 1 tahun. Akhirnya tahun pertama itu saya yang ingat sekali waktu buka pertama itu saya dapat 26.000. Itu apa Pak? Per hari? Per hari omset. Oh gitu. Akhirnya juga berkembang, akhirnya bisa punya toko 1, 2, 3 sampai 5. Tapi toko 5 pun juga masalahnya 5 kali lipat juga gitu. Terus ini Pak, mungkin yang menarik Pak, ini kan Bapak ini pernah jualan di kaki 5 Manahan ya Pak ya. Itu tahun berapa Pak? Itu tahun 2003, 2004 seperti itu. Dulu masih di luar. Terus ini yang membuat Bapak seperti itu Pak, karena sebelumnya kan Bapak kerja di PT Telefontek ya Pak ya, di kantoran. Kenapa Bapak bisa beralih memilih berjualan PKL Pak, enggak pekerjaan yang lainnya Pak? Ya karena waktu itu saya sakit. Kalau kerja di ekspor itu bisa pulang jam 11 malam harian. Karena saya sakit kan kerjanya saya harus jam kerja kayak gitu loh. Iya. Maka saya lebih memilih saya bisa mengatur diri saya sendiri, swasta. Begitu ya. Iya. Terus saat itu Pak, mungkin yang apa ya, perjuangan atau getir pahit pas saat Bapak menjadi seorang PKL itu mungkin apa Pak ya? Ya biasa, berkutat dengan keterbatasan, tetapi sawang sinawang ya belum tentu yang PKL itu orang melihat wah mesake. Iya. Kehidupannya berbeda. Kalau kita melihat, wih pengemis mesake banget ya gitu. Dia biasa dikasih uang 1.000 kasih 10.000 luar biasa kebahagiaan. Apa membuat seperti itu Pak? Iya, kebahagiaan itu bukan dilihat dari nominal, tetapi sesuatu hal yang dikerjakan oleh seseorang itu karena terbiasa akhirnya bukan merasakan beban. Orang yang biasa terbebani hidup berat, yaitu dia biasa saja. Kemudian merasa nikmat kalau dia itu ada peningkatan grade dalam sebuah kehidupan. Gitu. Satu itu, yang kedua bisa berbagi. Akhirnya berbagi apa? Kalau semakin banyak saya karyawan, saya itu bisa berbagi rezeki. Semakin banyak hal yang bisa kami sampaikan untuk orang mendirikan sebuah usaha, itu ada perasaan bangga tersendiri. Selain insya Allah itu merupakan juga amal jariah. Begitu ya. Kenapa kalau Bapak bisa dari PKL perjuangan menjadi seorang pengusaha seperti ini Pak? Dan dinamika yang saya jalankan itu saya target, nggak punya target. Pokoknya waktu itu nggak bisa kerja keras, nggak kerja cerdas. Akhirnya kita akan menimba ilmu sana sini dan lain sebagainya. Akhirnya apa yang harus saya sikapi seperti ini? Jadi ngimpi kita jadi orang kecil, tidak punya apa-apa atau usahanya kecil atau apa, mimpi besar itu hak setiap orang, sukses hak setiap orang. Kayak gitu. Yang kita raih insya Allah tercapai. Jadi kalau misalkan saya kan developer, saya lulusannya FKIP Mas. Jadi bisnis itu bukan urusan bisa dan tidak bisa, tetapi bisnis itu bagaimana mengelola orang. Saya kan ambil arsitek, saya kan ambil orang sipil, saya ambil orang pemasaran yang handal-handal, yang akhirnya bisa membuat sebuah kerangka bisnis itu. Tujuannya apa? Tujuannya ke sana. Caranya gimana? Saya ambil manajemen yang bagus. Untuk ke sana itu harus seperti ini Pak. Oke, kamu untuk ke sana itu harus arsitek sipil yang bagus. Ya, jadi sekali lagi, kalau bagi saya, bisnis itu bukan urusan bisa dan tidak bisa, tetapi bagaimana
kita mengelola orang untuk mencapai sebuah tujuan. Itu. Gitu. Yang kedua, kalau kita menginginkan sesuatu hal yang banyak, bukan berarti satu tempat harus besar. Itu juga bisa. Tetapi kalau saya faktor leverage, faktor pengungkitnya. Walaupun ini kecil, kalau jumlahnya 100 itu besar. Kalau jadi 1000 besar banget, seperti itu. Itu faktor pengungkitnya yang harus banyak. Ya, itu makanya saya melakukan hal seperti itu. Bagaimana bisa berbagi dengan banyak orang, itu dengan karyawan, dengan lingkungan, dengan siapa yang jelas, yang harta di tempat, maka bagian dari yang kita yang Allah titipkan kepada saya, ya harus kita bagikan juga lagi di sedekah, zakat dan sebagainya. Itu sudah Bapak lakukan ya Bang. Jadi mungkin dari proses itu Pak, dari apa itu PKL, terus kok menjadi pengusaha seperti di level seperti ini, mungkin apa ya Pak ya? Pekerjaannya seperti apa mungkin? Prosesnya. Iya. Ya, prosesnya itu saya kalau orang mengatakan mengalir saja. Iya, betul. Tetapi mengalir tapi diarahkan, Mas. Gitu. Mengalir ya, pikiran saya pengen ini. Saya pengen punya mobil ini. Iya. Maka saya berarti saya harus mengganti atau menambah. Jadi misalkan saya jualan apa yang kecil, berarti saya harus jualan yang besar ini. Lah caranya gimana? Seperti contohnya, saya ingin punya mobil ini, makan di restoran besar, misalkan orang punya impian banyak. Oh, kancaku kok bisa jadi developer? Saya pengen jadi developer. Tak kejar terus, setahun, 2 tahun, juga atau berapa tahun pasti kena. Gitu? Iya. Jadi kan seperti hukum tarik menarik itu. Jadi saya menginginkan sesuatu itu dengan semangat saya, ya harapan akan menimbulkan sebuah motivasi. Motivasi akan memberikan sebuah kepercayaan yang kuat. Kepercayaan yang kuat akan melakukan sesuatu. Maka saya harus jadi gila. G-nya giat, L-nya lakukan, A-nya action. Giat lakukan action. Gila ya. Gila. Oh iya gitu ya. Lalu orang cara gila menjadi pengusaha kayak gitu. Gila itu maksudnya giat lakukan action. Maka sesuatu hal yang saya inginkan, saya harus giat dengan keras melakukan action. Dan insya Allah apapun yang kita akan lakukan, yang kita impikan dengan diperjuangkan, insya Allah. Oh gitu ya. Nah, satu hal yang membuat sukses seseorang dalam bisnis itu hanya satu, silaturahmi. Jadi jangan putus silaturahmi, insya Allah rezeki Anda akan lebih banyak. Anda datang ke sini, nanti ngobrol yang lain, jadi jangan dilihat kenyataan yang ada, tetapi lihatlah kemungkinan yang akan ada. Jadi kalau orang silaturahmi kadang terinspirasi sesuatu atau diajari sesuatu, akhirnya dia melakukan sesuatu dan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Itu tadi yang perlu dicapai. Ya, saya pikir itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko Palomo. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.